Iya, nah ini dia ya, saya sebetulnya pengen kirim ke Mas, tapi saya agak lupa, Mhm. lupa kirim, tapi nggak apa-apa. Jadi nomor satu adalah, pastikan biasanya kalau ibu-ibu ini seminggu sebelum lebaran itu udah mulai nyetok. Nyetok Baik. apa? Nyetok daging, ya, daging ayam, daging sapi, hati Daging sapi, sapi. dan sebagainya, ya. Nah, ada beberapa hoax, saya nggak mengatakan hoax lah ya, ada beberapa sentilan-sentilan mengenai cara pengelolaan daging. Salah satu Mhm. yang sering ditanya di Instagram yang sering ditanya di Instagram saya adalah, "Dok, bener nggak sih? Kan katanya denger-denger nih, denger-denger daging itu termasuk daging ayam itu nggak boleh dicuci ketika ketika masuk kulkas, ya kan?" Oke, saya ingin meluruskan bahwa itu asal-usulnya adalah dari Amerika ya, dari CDC-nya Mhm. Amerika yang disebut dengan, penyakit, apa namanya, mereka punya yang disebut dengan, badan yang mengatur tentang penyakit menular, ya. Nah, Mhm. di CDC-nya Amerika ini, mereka menyebutkan bahwa, sebaiknya daging atau ayam kalau mau masuk ke dalam kulkas atau di freezer itu jangan dicuci dulu. Nah, Mhm. kenapa bisa begitu? Alasannya bukan karena dagingnya, tetapi karena kalau orang nyuci daging itu suka nyiprat. Nah, Oh, iya. cipratannya itu mengenai perabot dapur. Jadi dianggap kita tuh seperti kayak menyebar kontaminan. Nah, seperti itu ya. Mhm. Tapi tolong diingat karena gaya hidup kita beda dengan gaya hidup orang barat. Ya, jadi apa yang baik dan benar berlaku buat orang asing belum tentu baik dan benar bagi orang Indonesia. Jadi nggak usah takut. Saya juga jijik jujur ngomong kalau saya dapat Mhm. ayam atau apa ikan bahkan ya masih berdarah-darah masa ya kita nggak cuci ya. Biasanya kita Mhm. cuci dengan air mengalir, kita bersihkan, masukkan ke dalam wadah, baru kita freezer. Baik. Sebegitu nggak apa-apa, dengan cara itu nggak Ya. apa-apa. Ya cuma sekali lagi faktor kebersihan harus dijaga. Sebab ketika kita mencuci daging, kita mencuci ayam atau ikan yang masih mentah, betul bahwa Mhm. cipratan itu bisa ada di mana-mana, tapi kan kita bisa Ya. bersihkan dapur kita. Dan kita mencuci dengan air mengalir, itu penting, ya kan? Baik. Nah, kemudian kita bekukan ya. Nah, di bekukannya ini juga ada beberapa kriteria, tapi ya sudahlah kita nggak bekuin lebih dari seminggu kan. Mhm. Oke, mari kita masak dagingnya. Nah, ada beberapa teknik ibu-ibu rumah tangga yang ajaib nih. Saya itu juga baru baru tahu karena ditanya sama salah seorang wartawan. Kalau nggak ditanya juga saya nggak tahu tadinya ya. Di Mhm. sini ditanyakan, Dok, betul nggak sih kalau misalnya orang kalau masak daging itu menggunakan sistem yang namanya 5-37? Apa Nah, itu, Dok? 5-37 apa artinya? Artinya kita masukin apa namanya, kita didihkan airnya 5 menit dengan daging, Mhm. lalu ditutup selama 30 menit, lalu Mhm. kemudian nyalain lagi 7 menit. Dianggap dengan cara begini dagingnya lebih empuk. Oh, Ya, ya? ini salah. Ya Salah ya, ini Dok, ini ya? ini beredar, wah beredar di kalangan ibu-ibu. Heeh heeh. Saya mau menjelaskan bahwa saya takut dengan cara seperti ini. Karena apa? Mhm. Daging Anda itu nggak matang betul. Ya, jadi kelihatannya Mmm. ibu-ibu mau menghemat gas, Iya. menghemat listrik. Zaman sekarang kan banyak kompor listrik ya. Tapi bukan Mhm. begitu caranya. Jadi bahkan daging 2,5 kilo, kalau utuh ya, nggak kita potong-potong ya, itu membutuhkan waktu memang sampai sekitar 3 jam buat sampai betul-betul jadi empuk gitu loh ya. Mhm. Tapi mau nggak mau ya, mau nggak mau, itu yang pertama. Dan yang kedua sebetulnya kita punya teknik loh Mas, yang orang Indonesia Mhm. tuh pintar banget. Tebak apa? Kita masukin rempah. Nah, kalau Anda pengen Mhm. daging Anda lebih cepat empuk, sebetulnya dengan Anda memasukkan rempah, rempah itu membantu bikin lebih empuknya daging. Termasuk di Mhm. dalamnya termasuk di dalamnya kalau kita memberikan sedikit, apa namanya, peresan jeruk. Jadi peresan jeruk atau cuka itu bukan untuk menghilangkan bau anyir, tetapi justru Mmm. untuk membantu memecahnya, ikatan protein. Sedemikian rupa sehingga dagingnya menjadi lebih cepat empuk, seperti Mhm. itu. Nah, lalu kemudian kita tambahkan bumbu-bumbu kalau misalkan kita mau bikin soto, bikin rendang, bikin gulai, tentu kita masukin bumbu. Nah, biasanya kalau kita masak dengan cara itu tentu lebih jauh lebih lebih empuknya lebih cepat. Ya, jadi Baik. caranya untuk masak daging itu seperti itu kurang lebih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.